Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kelompok 5 dengan pembahasan permintaan dan penawaran uang. Bersama saya Julita Marlina Miftahul Jannah dengan NIM akhir 070 dan bersama rekan saya Husnul Khotimah dengan NIM akhir 099. Mari kita simak videonya. Teman-teman, pertama-tama kita akan bahas tentang konsep dasar permintaan dan penawaran uang. Jangan lupa untuk disimak ya videonya. Permintaan dan penawaran uang apakah penting sih? Ya, permintaan dan penawaran uang merupakan konsep yang terbilang cukup penting dalam suatu ekonomi, di mana pada ekonomi makro, permintaan dan penawaran uang merupakan konsep yang penting untuk dibahas. Karena pada ekonomi makro, permintaan dan penawaran uang membahas tentang gambaran bagaimana pergerakan uang dalam sebuah perekonomian. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang materi permintaan uang. Teman-teman, kita udah sampai pada materi permintaan uang atau demand of money. Apa sih permintaan uang itu? Nah, permintaan uang lebih mengacu pada suatu kegiatan pribadi atau perusahaan untuk memegang uang dengan sangat liquid atau memegang aset dengan sangat liquid, di mana permintaan uang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor tingkat bunga, ekspektasi inflasi, harga barang maupun harga jasa, dan tingkat pendapatan. Nah, pada permintaan uang terdapat pihak-pihak yang berperan dalam konteks permintaan uang nih teman-teman. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang berperan dalam konteks permintaan uang? Yang pertama yaitu pihak perseorangan atau pihak konsumen. Yang kedua yaitu pihak pengusaha atau produsen. Yang ketiga yaitu pihak investor atau penanam modal. Dan yang keempat yaitu pihak pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang motif yang mempengaruhi permintaan uang nih teman-teman. Pada permintaan uang terdapat beberapa alasan atau motif yang mempengaruhi individu maupun perusahaan untuk memegang uang, di mana terdapat 3 motif. Yang pertama yaitu motif transaksi. Apa sih motif transaksi itu? Nah, motif transaksi ini biasanya motif yang mempengaruhi individu untuk memegang uang yang dapat digunakan untuk aktivitas transaksi yang dilakukan individu sehari-hari. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Nah, motif berjaga-jaga ini atau prekausi adalah motif yang mempengaruhi individu untuk memegang uang yang dapat digunakan untuk suatu kejadian yang tak terduga atau suatu situasi yang darurat. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Nah, motif spekulasi adalah motif yang mempengaruhi individu untuk memegang uang yang dapat digunakan untuk berinvestasi ataupun mendapatkan keuntungan dari peluang yang muncul di pasar keuangan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang materi penawaran uang. Disimak baik-baik ya teman-teman, biar kalian tidak tertinggal untuk materi ini. Sekarang kita akan membahas tentang penawaran uang atau supply of money. Nah, penawaran uang atau supply of money ini biasanya dikendalikan oleh siapa sih? Nah, penawaran uang biasanya dikendalikan oleh badan yang bertanggung jawab dalam bidang otoritas moneter negara, dan biasanya pengendalian penawaran dapat dilakukan dengan adanya kebijakan moneter. Baik nih teman-teman, sekarang kita akan membahas komponen utama penawaran uang atau demand of money. Pada penawaran uang yang umumnya dikendalikan oleh badan yang bersangkutan seperti otoritas moneter, terdapat komponen-komponen utama yang perlu diingat dan diperhatikan. Antara lain, 1. Jumlah dari uang tunai yang tersebar di masyarakat atau M0. Yang kedua yaitu penambahan deposito berjangka pendek dan rekening giro yang mudah untuk diakses yang ditambahkan pada M0 yang disebut M1. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu M2, di mana M2 adalah jumlah dari M1 yang ditambahkan dengan deposito berjangka menengah dan terdapat surat berharga di dalamnya. Baik nih teman-teman, karena kita udah melewati materi permintaan uang dan penawaran uang, sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan permintaan uang dan keseimbangan penawaran uang. Disimak ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan penawaran dan
permintaan uang ya teman-teman. Gimana sih permintaan dan penawaran uang itu bisa mengalami keseimbangan? Nah, keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang dapat terjadi pada saat uang yang diminta oleh suatu masyarakat seimbang atau sama dengan jumlah uang yang ditawarkan pada suatu perekonomian, di mana keseimbangan dapat didefinisikan juga dengan kejadian di mana pasar uang tidak mengalami kelebihan atau kekurangan jumlah uang. Keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang ini dapat berubah loh seiring dengan berjalannya waktu. Baik, itu saja nih teman-teman materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini dan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.